kita harus siapin apa aja kan ya? Siapin Alkitab. Terus siapin posisi duduk adik-adik yang paling baik. Ya betul. Dan satu lagi kan ya, apa tuh Mama? Jangan lupa minta uang persembahan dari Mama, Papa, atau Oma dan Opa. Ya, udah belum adik-adik? Kalau sudah, yuk kita mau saat teduh. Ya. Sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, sekarang kita mau nyanyi. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Yuk adik-adik semua berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Di sini siapa yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Yuk kita mau memuji. Lagunya apa ya Kania? Saya senang jadi anak Tuhan dan kudaki-daki. Oke. Oke Kak Jessy. Sekarang kita mau berdoa ya Kania? Iya. Nah, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik ikut sama Kak Shelly ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menyertai kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai IMPA, tetapi Tuhan secara online di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati IMPA ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau nyanyi ya Kania? Iya, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Adik-adik masih semangat? Pasti
pasti semangat. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes! Kita mau nyanyi di Kidung Ceria 262. apabila kita sukacita. Ayo Kak Jerry. Adik-adik yang pelan dulu ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sudah siapin Alkitabnya belum? Ayo diambil Alkitabnya, kita buka, kita mau membaca Mazmur. Kita buka di Mazmur 28 ayat berapa kan ya? Ayat 6 sampai 9. Ya, kita baca di Mazmur 28. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Kita bacanya secara responsoria ya. Nanti Kak Shelly bacanya yang agak menjorok keluar, adik-adik yang bacanya yang menjorok ke dalam. Ya, kita mulai. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar. Suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu. Dan dekatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Oke, nah adik-adik jangan disimpan dulu Alkitabnya, karena kita mau Ayat hafalan. ayat hafalan. Coba kita buka ayat hafalannya di mana ya? Untuk anak TK, TK. Anak TK dari Galatia pasal 6 ayat 2a. Ayo adik-adik, kalau Galatia pasal 6 ayat 2a. Adik-adik yang gak bisa buka Alkitabnya, minta bantuan mama papanya ya. Iya dong pasti ya. Nah, kita baca di Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Wah, singkat ya adik-adik yang TK, bisa nggak? Sekali lagi. Galatia 1, 2, 3. Galatia pasal 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, sekarang ini anak TK ya Kak ya? Iya, anak TK. Kalau untuk anak tanggung dan anak kecil? Anak kecil dan anak tanggung dari Efesus pasal 4 ayat 2. Ya, Efesus 4. Efesus 4 ayat 2. Untuk anak tanggung, anak kecil, ayo siap-siap. Kita baca di Efesus 4 ayat 2. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Nah, coba sekali lagi ya kan ya. Coba. Ya, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Oke, nah adik-adik ingat satu lagi. Kalau sudah hafal, jangan lupa minta tolong kakak atau mama atau papa, bisa juga oma dan opa suruh videoin. Bener Kak Sri? Bener Kak ya? Nah, nanti tinggal di video, habis itu dikirim deh ke IG atau Facebook. PA
Atau juga bisa adik-adik kirim ke WA kakak layan yang adik-adik tahu kontaknya. Nah, betul. Oke deh. Nah, kita tunggu ya adik-adik ya. Oke. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong ya Kak, pastinya. Sudah siapin Alkitab juga Iya. ya Kak ya. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 215. Dengar hai kawanku. Dengar diri. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai bersatu dalam doa dulu ya, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dari kami tidur di malam hari hingga bangun pagi saat ini boleh mengikuti IMPA online ini Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, siapin dulu Alkitabnya. Ayo yuk, ayo mana? Pembacaan kitab hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia ke tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah ke masing-masing rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu ciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah engkau turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak-anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah
Kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita kisah tentang Naomi dan Ruth. Ayo adik-adik, kita lihat dulu videonya. A long time ago, there was a famine in Israel. A man named Elimelech from Bethlehem went with his family to live in the country of Moab. His wife's name was Naomi, and they had 2 sons called Mahlon and Chilion. After a few years had passed, Elimelech died. His sons married 2 Moabite women called Oprah and Ruth. About 10 years later, Mahlon and Chilion died too. So Naomi was left with 2 of her daughters-in-law and no husband or sons. Sometime later, Naomi heard that the Lord had blessed Israel. There were good crops again, and the famine was over. She decided that it was time to return to Bethlehem, her hometown. Before she was leaving, she told her daughters-in-law not to leave their land and stay back with their mothers. But both the women wanted to go with her to Bethlehem in Israel. Naomi tried to make them understand why they should stay back and not go with her. Finally, she could make Oprah understand, who decided to stay back. But Ruth refused to leave her. Naomi said to her, "Your sister-in-law has decided to stay with her people and be loyal to her God. You should also stay back with her." But Naomi could see that Ruth had made up her mind to go with her. So she said nothing more. They traveled together and finally reached Bethlehem. The people of Bethlehem were very happy to see them. Today's story is about Ruth working in the field of Boaz. A long time ago, Naomi, a widow, and her daughter-in-law, Ruth, also a widow, had left Moab, where they had lived, and gone back to their hometown, Bethlehem. They were poor and had almost nothing. It was a custom in Bethlehem to allow poor people to pick up the leftover corn during harvest time. One day, when they had nothing to eat, Ruth said to Naomi, "This is harvest time. Let me go to the fields to gather some grain and find someone who will be kind to me." Naomi let her go. So Ruth went out to the fields to gather grains for her mother-in-law and herself. There was a rich and well-known man named Boaz. It so happened that Ruth was in the fields which belonged to him. She walked behind the workers, picking up the heads of the grain which they left. At mealtime, Boaz called Ruth and asked her to eat with the workers. She ate till her hunger was satisfied and then started again to gather grains. Boaz ordered the workers, "Let her gather grain even where the bundles are kept. Don't stop her. Pull out some heads of grain from the bundles and leave them for her to pick up." Ruth worked in the field for the whole day, gathered a large basket full of grain, and went back home. Ruth shared food with Naomi. Tadi di video keluarga Elimelech kenapa ya adik-adik? Iya, betul. Mereka pindah dari Bethlehem atau Israel ke Moab. Kok mereka pindah ya adik-adik? Karena di Israel atau Bethlehem itu, di sana sudah kekeringan, tidak ada bahan makanan lagi. Jadi mereka bersikeras untuk melakukan pindah ke Moab. Karena di Moab itu tanahnya subur banget, banyak bahan makanan, banyak juga air di sana, jadi mereka bisa hidup di sana. Kok bisa ya Israel itu atau Bethlehem kekeringan, tidak ada bahan makanan sekalipun? Karena Tuhan Allah itu memberikan peringatan adik-adik ke bangsa Israel, karena mereka sangat berdosa di sana. Jadi satu kali Tuhan
memberikan negeri itu kekeringan, tidak ada apapun di sana. Akhirnya Elimelek dan bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion, pindah ke Moab. Mereka dengan tekadnya pindah ke Moab. Mereka itu sebagai orang asing adik-adik. Misalkan adik-adik pindah keluar kota, adik-adik tinggal di Bekasi dan pindah ke daerah Bandung. Itu seperti contohnya adik-adik, jadi seperti adik-adik tuh asing di mana ini tempatnya. Sama seperti keluarga Elimelek dan Naomi dan beserta anak-anaknya ini. Dan tidak lama mereka tinggal di Moab, Elimelek pun meninggal adik-adik di sana. Dan Naomi sedih sekali, dan Naomi harus tinggal bersama kedua anaknya ini. Naomi harus tetap mencari makanan, mencari kehidupan di Moab. Sedangkan Moab itu bukan negaranya, bukan tempat kelahirannya Naomi kan. Ini harus hidup berdua dengan kedua anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion. Setelah kedua anaknya laki-laki ini beranjak dewasa, mereka pun menikah dengan dua gadis dari Moab tersebut. Yang pertama, ada Ruth dan Orpa. Mahlon menikah dengan Ruth dan Kilion menikah dengan Orpa. Kurang lebih sekitar 10 tahun lamanya, kedua anaknya tersebut, Mahlon dan Kilion, meninggal dunia. Lagi-lagi Naomi harus merasakan sakit kehilangan keluarganya. Pertama sudah kehilangan sang suami yaitu Elimelek, dan sekarang kehilangan kedua anak laki-lakinya yaitu Mahlon dan Kilion. Dan akhirnya Naomi pun sekarang tinggal dengan Ruth dan Orpa. Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Bethlehem. Dan dia memanggil kedua anak mantunya yaitu Ruth dan Orpa untuk membicarakan bahwa Naomi ingin kembali ke kampung halamannya dia karena dia sudah tidak ada siapa-siapa lagi di Moab ini. Jadi dia sudah malu dan merasa sendiri tinggal di Moab. Dan Naomi memberikan pengertian kepada kedua anak menantunya ini yaitu Ruth dan Orpa, menjelaskan bahwa mereka harus kembali ke orang tua mereka masing-masing karena Naomi sudah tidak ada lagi anak laki-laki yang untuk dinikahkan kepada dua anak menantunya ini bersisi keras untuk tetap tinggal bersama Naomi. Tetapi tidak lama kemudian Orpa memikirkan kembali dan dia memutuskan dan memohon izin kepada Naomi untuk berpisah selamanya dengan Naomi. Tetapi ada satu lagi nih adik-adik, anak mantunya yaitu Ruth. Kenapa ya Ruth? Iya, karena Ruth ini tetap setia ingin ikut bersama Naomi di Bethlehem. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Bethlehem. Dan setelah mereka sampai di Bethlehem, Ruth langsung bergegas untuk meminta izin kepada Naomi untuk dia mencari pekerjaan agar mendapatkan upah untuk kehidupan mereka sehari-hari. Karena saat itu di Israel atau Bethlehem sedang ada panen dan dia akan mengumpulkan gandum-gandum yang kering untuk sebagai santapan mereka adik-adik. Setiap harinya Ruth menunjukkan betapa dia tulus dan saat merawat sang ibu mertua yaitu Naomi. Dia juga sering banget tanpa lelah, walaupun dia setelah pulang kerja dia harus merawat Naomi, tapi dia tidak pernah mengeluh adik-adik. Dan saat mereka sedang merasa sedih ataupun merasa banyak banget masalah, Naomi dan Ruth langsung berdoa bersama-sama meminta pertolongan Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan agar mereka bisa melakukan kehidupan mereka sehari-hari ini adik-adik. Hidup untuk memberi hidup. Ruth ini telah mencontohkan adik-adik. Kenapa ya? Iya, pertama, Ruth ini mencari pekerjaan tidak hanya untuk kehidupannya dia, tapi dia memikirkan kehidupan Naomi juga. Misalkan untuk mendapatkan pakaian bagus, rapi, bersih, dan makanan sehari-hari untuk Ruth dan Naomi. Nah, adik-adik, karena tadi temanya hidup untuk memberi hidup, misalkan nih adik-adik punya hewan peliharaan, misalkan kucing atau anjing kah atau binatang lainnya,
adik-adik juga harus loh memberi kehidupan yang baik untuk mereka, untuk hewan peliharaan ini. Misalkan adik-adik memberi makanan yang sesuai hewan peliharaannya, minuman vitamin yang sesuai hewan peliharaan juga, dan harus merawat mereka dengan baik-baiknya. Karena apa? Hewan peliharaan pun akan merasakan mereka ini merasa dikasihi, merasa disayang banget sama adik-adik. Jadi kalau misalkan adik-adik iseng dengan hewan peliharaan adik-adik, misalkan adik-adik pernah tarik bulunya kah, atau pernah juga nggak sengaja mau iseng-iseng main sama ekornya mereka, itu mereka rasa kesakitan. Dan bahayanya kalau misalkan mereka itu bisa menyerang adik-adik, misalkan kena cakar atau kena gigit, itu bahaya banget untuk adik-adik. Harus rajin berdoa loh, seperti Naomi dan Ruth. Kayak tadi, kalau misalkan dia merasa sudah lelah hatinya, atau merasa capek banget, atau merasa kayak masalah banyak banget, adik-adik, ayo berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan memberikan jawaban itu kepada adik-adik. Adik-adik juga bisa minta berdoa bareng sama papa, mama, kakak, atau adik, atau opa, oma pun. Jadi kalau adik-adik berdoa bersama keluarga, adik-adik merasakan ketenangan, dan keluarga adik-adik pun akan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan selalu menyertai keluarga adik-adik. Adik-adik udah bosen banget kan selama ini di rumah. Udah berapa bulan ya? Kurang lebih 3 bulan lamanya adik-adik di rumah. Tapi adik-adik jangan lupa bersyukur. Kenapa? Karena adik-adik sampai saat ini masih merasakan hikmat dan kesehatan dari Tuhan. Kalau misalkan adik-adik keluar, tiba-tiba adik-adik kena penyakit yang tidak adik-adik inginkan, itu juga bisa menyakiti hati papa mama bisa sedih, semua keluarga sedih. Jadi adik-adik jangan bosan-bosan nih di rumah. Ayo adik-adik bisa melakukan segala aktivitas, misalkan menggambar, mewarnai, belajar berhitung, atau lainnya bersama papa dan mama atau kakak adik. Seperti ini, adik-adik harus tetap semangat terus ya, harus tetap stay at home, jangan kemana-mana dulu kalau misalkan nggak penting. Kalaupun ada yang keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan protokol kesehatan lainnya. Amin. Ya adik-adik, tadi udah dengerin firman Tuhan dong. Firman Tuhannya tadi apa ya? Aduh, tentang siapa ya Kania? Tentang Naomi ya Kania ya. Nah sekarang kita mau respon nih Kania dari firman Tuhan kita. Nah kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183 183. Kita satu di dalam Tuhan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas kedua orang tua kami. Tolonglah berikan mereka rezeki yang cukup, supaya bisa tetap sehat. Kami juga ingin doakan untuk sekolah kami, guru, dan teman-teman yang sedang belajar di rumah. Tolonglah berikan mereka rezeki dan kesehatan yang cukup untuk sehari-hari. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan memberikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan untuk kesatuan hati Jemaat GPIB Jatipon, khususnya Pelkat PA Jatipon, untuk tetap memiliki kerinduan mencari Tuhan dengan mengikuti kebaktian IPA online. Untuk para pendeta dan pemimpin gereja GPIB Jatipon
yang harus melakukan social distancing atau jaga jarak sosial ya Tuhan. Bantulah mereka menggembalakan jemaat dan supaya diberikan hikmat dan semangat untuk tetap dapat menjangkau umat untuk menguatkan iman sekalipun tidak dapat berkumpul secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari Minggu ini ya Tuhan. Dan Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara di seluruh dunia, terutama bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mau memberkati Tuhan atau memulihkan bangsa kami Tuhan dari pandemi ini ya Tuhan. Dan Tuhan berkatilah juga untuk pemerintah dari yang tertinggi hingga terendah Tuhan untuk menangani Tuhan di dalam transisi new normal ini Tuhan. Dan berkati juga kami sebagai masyarakat Tuhan untuk tetap mematuhi protokol Tuhan di dalam transisi new normal ini, agar kami tetap dapat menjaga keluarga ataupun orang-orang di sekitar kami atau memutuskan rantai pandemi COVID ini Tuhan. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk saudara kami, ataupun untuk adik-adik dan kakak lain kami yang sedang sakit Tuhan, yang saat ini dalam pemulihan, yaitu Kak Jelita ya Tuhan, dan juga adik kami yang saat ini sedang sakit, Luther Tobing sektor 5, dan Kak Stephen Tuhan yang saat ini sedang dirawat. Tuhan, berkatilah mereka, pulihkanlah mereka Tuhan Yesus dengan darah-Mu, agar mereka dapat pulih Tuhan melalui penanganan dokter, obat-obat atau makanan yang mereka konsumsi. Biarlah Tuhan segala berkat Tuhan yang boleh memulihkan mereka, dan berkati juga Tuhan keluarga mereka Tuhan, berikanlah kesehatan, kekuatan dalam merawat mereka. Dan Tuhan, di dalam doa ini kami juga berdoa untuk adik-adik kami, untuk kakak lain kami, atau keluarga kami Tuhan yang sedang berulang tahun atau yang telah berulang tahun, yaitu adik Tesalonika sektor 12, adik Ciro Alder Nathaniel sektor 2, adik Karina sektor 6, adik Kevi sektor 8, adik Sadewa sektor 2, dan Kak Berta Tuhan. Terima kasih karena Tuhan boleh tambahkan 1 tahun umur Tuhan kepada mereka. Biarlah Tuhan di pertambahan umur mereka boleh terus menjadi terang Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi sesama mereka atau orang-orang di sekeliling mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga serahkan doa ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami Tuhan pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sekarang kita mau masuk dalam persembahan. Sudah siapin persembahannya belum? Ayo sekarang minta ke mama, papa, oma atau opa. Nah, tapi kamu ingetin dulu nih ya kan ya. Nanti uang persembahannya itu bisa kita kasih, minta titip ke mama atau papa atau ke oma atau opa biar dikasih ke gereja. Bisa ditaruh di kotak atau bisa dikirim ke rekening yang di bawah ini. Di sini nih. Nah sekarang kita mau menyanyi kan ya. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab
lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami pada hari ini dengan sukacita. Tuhan, berkati persembahan yang telah kami kumpulkan supaya berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, adik-adik, ternyata kita udah sampai di penghujung nih. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur untuk pemutusan ya Kak ya. Iya, benar banget adik-adik. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269. Tinggallah dalam Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA online ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah IMPA online ini Tuhan. Tuhan, setelah IMPA online ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan setiap harinya Tuhan, dan menjaga kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.